Ada awakku yang suka bayi faktu hitung-hitung angka. Ada yang enggak. Nah, ada yang jadi ayat ini bicara matematik. Motivasi ke orang yang suka hitung-hitungan. Allah hitung 700 kali lipat. Tapi ada awakku enggak perlu hitung-hitungan. Pokoknya bayi fak barakah di balik Allah, yang penting ikhlas terserah Allah. Inilah mananya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa lebihkan bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti Allah bisa lebih 700 kali lipat. Maka enggak perlu hitung-hitung. Allah bisa lebihkan. Kalau lebihkan berarti bisa saja 1000 kali lipat, bisa 2000 kali lipat, bisa 1.000.000 kali lipat. Tersilah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kembali kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas berkat rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini, kemudian diberikan kesempatan, kemudahan sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Lain sia-sia bagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita malam tadi. Semalam kita bicara tentang penyakit hati. Pagi ini akan kita perdalam. Salah satunya adalah tentang riya. Khususnya riya dalam bersedekah. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah. Sedekah, infak atau memberikan harta di jalan Allah itu pahalanya gadang, berlipat ganda. Dari bagaikan satu biji benih tumbuh 7 tangkai, masing tangkai tumbuh 100 biji. Berarti 1 kali 700. Inilah dalam ayat yang tadi sengaja juga kami bacakan dalam imam salat kita, Ibu dan Bapak. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ini digambarkan perumpamaan menafkahkan harta di jalan Allah.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamasali, di sana sini kamasali habbatin, sama dengan satu biji yang ditanam ambatat sab'a sanabil. Dari biji yang satu itu tumbuh kemudian 7 tangkai. Berarti satu ada namanya 7 KT. Kayak multi level itu ya benar. Nah. Kemudian fi kulli sumbulatin, dari 7 tangkai yang tumbuh tadi, satu jadi 7, masing-masingnya ada 100. Mi'atu habbah, tumbuh lagi 100 biji. Berarti 1 kali 7, 7 kali 100 berarti 700. Itulah perumpamaan orang menafkahkan harta di jalan Allah, 1 kali 700 kali lipat. Ini secara garis matematik lurus gunakan. Nah. Kita kasih contoh. Tadi kan lewat tribun apa? Itu ada celengan lewat. Di belakang ada celengan lewat, Bu. Ada kota infak lewat. Baik. Kalau tadi pemasukan PT 2000 kali 700 berapa, Ibu? Kok lama? 2000 kali 700 ibarat. Nah, 1.400 ya Pak. Hebat Pak. Berarti secara lurus Pak pahami ayat ini berapa? Ketika Ibu masukkan tadi 2000 dalam kota infak itu, Allah balas 1.400.700 kali lipat. Kalau tadi 5.000 masuknya barat. Kali 700 3.500.000. Kalau pemasukan 10.000 tadi, kali 700, 7 juta. Hebat. Barakah gadang itu, Pak. Tidak ada perniagaan dunia yang 700 kali lipat. Coba Ibu cari. Untung galeh dunia yang 700 kali lipat, tidak ada, Pak. Payah mencarinya. Apalagi menggalih di pasar, Ibu. Ibu menggalih lado, menggalih bare, atau yang lain-lain, 700 kali lipat untung, Pak Ibu. Modal beli lado 1.000, bisa Wak jual beko 700.000 bisa. Dalam perbankan bisnis apapun setahu saya Pak, tidak ada yang 700 kali lipat. Tapi Allah berikan pada kita 700 kali lipat. Itu bagi yang mau itu matematik, Pak. Tapi ternyata ini tidak sampai di situ. Nah, ada sama ayatnya. Nah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa kembali melebihkan dari siapa-siapa yang dia kehendaki. Maksud ayatnya pun apa? Ikum motivasi ka orang-orang kepada kita. Ada awakku yang suka bayar faktu hitung-hitung angka. Ada yang enggak. Nah, ada yang jadi ayat ini bicara matematik. Motivasi ke orang yang suka hitung-hitungan. Allah hitung 700 kali lipat. Tapi ada waktu tidak perlu hitung-hitungan. Pokoknya bayar Pak. Barakah di balik Allah. Yang penting ikhlas terserah Allah. Inilah mananya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa lebihkan bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti Allah bisa lebih 700 kali lipat. Maka tidak perlu itu hitung. Allah bisa lebihkan. Kalau lebihkan berarti bisa saja 1.000 kali lipat, bisa 2.000 kali lipat, bisa 1.000.000 kali lipat. Terserah sama Allah. Tidak perlu hitung-hitungan. Lalu Allah tutup ayatnya di ujung ini. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas itu rezekinya. Apa mana maha luas itu apa? Ini artinya adalah Allah tuh luweh pintu rezekinya bisa membalas. Walaupun seluruh manusia ini menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jangan ragu lawak dari ma beka diambil oleh Allah dimakan di balainya. Tidak perlu ragu. Kalau ada orang berinfak di balai 700 kali lipat ya, jangan ragu loh dari malu kan diambil oleh Allah beko pos-pos untuk pengembalian balasannya gitu. Allah Maha Luas rezeki. Alim, Allah mengetahui baik kita yang berinfak sembunyi-sembunyi atau terang-terang. Ini makna satu hebat. Tapi yang perlu apa? Yang perlu kita pahami, ada hal yang harus jago dulu macam.
Nah, kalau kita ingin berinfak tadi dibalas oleh Allah 700 kali lipat atau lebih itu harus wak hindari yang dua macam. Kalau ndak wak hindari dong, nilainya sia-sia. Percuma saja. Nah, apa dalam ayat ini dilanjutkan ayatnya? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menafkahkan harta di jalan Allah tadi, summa la yusbi'una ma anfaqu. Yang pertama, dia tidak mengiringi infak sedekahnya. Yang pertama, manan. Yang kedua, azan. Apa mana manan? Dia suka menyebut-nyebutnya. Nah, berarti apa? Mari wak jago, jangan sampai wak acok menyambut infak sedekah yang wak keluar. Apalagi dengan pamer. Apalagi kita baca sebut kepada orang lain. Kalau sekarang apa? Dia berinfak masuk status sosialnya gitu. Alhamdulillah malam tadi bisa berinfak 150.000. Masuk di Facebook. Masuk di Twitternya, masuk di IG-nya gitu. Berarti orang lain dunia ini tahu kalau dia tadi berinfak. Lain kalau diterima Bapak, ragu waktu bisa didiaria. Jadi kita tahan diri, biarlah Allah yang tahu dengan infak sedekah kita. Kalau dia ria, berarti kalau sampean kaji malam tadi, hatinya sedang berpenyakit. Kenapa dia mau harus diinfokan pada orang lain? Apakah orang lain yang akan membalasnya? Tidak. Apakah nanti orang lain dia berharap pujian? Berarti kalau dia membuat status sosial infaknya sekian, berarti dia mau pujian orang lain. Bukan dari Allah. Ketika berharap pujian orang lain, maka tertolaklah sebagai ibadah pahala dari Allah. Allah tidak mau diduakan ibadah. Allah maha pencemburu dia. Kalau kita beribadah tidak lillah murni karena Allah, itu tertolak pahalanya, tidak diterima oleh Allah. Mintalah pahalanya ke orang tuh. Nah, kalau beribadah, sholat, sedekah, sadunya apa? Kalau kita berharap pujian orang lain, sanjungan orang lain, apa kata Allah? Minta salah pahalanya ke orang yang minta puji itu. Tidak perlu saya berarti. Kenapa? Baiklah situ. Itu bahasanya. Berarti yang pertama, mari kita jago, jangan sampai infak sedekah itu aco-aco wak samburi. Kalau ibu bapak kita tahu sebuah hadis Nabi menyatakan ada 7 golongan yang nanti mendapat syafaat di akhirat kelak. Satu di antaranya adalah ketika seorang berinfak tangan kanannya, yang kiri tidak tahu. Bara rahasia. Yang kanan berinfak, yang kiri saya tidak tahu. Ini mananya Pak? Rahasia. Kenapa rahasia? Karena menjaga hati ini takui awak kok bekoria. Lah satu. Yang kedua adalah yang tidak boleh tuh azan, jangan sampai kita ketika memberikan infak sedekah apalagi kepada orang lain menyakiti hati orang yang menerima. Ya Pak, tiba orang minta sedekah, assalamualaikum. Beli di Karayo kan bisa kan banyak. Minta sedekah Bu. Anak-anak kecil di pasar lanjut sedekah Pak. Silahkan beri. Jangan sampai Pak beri infak tapi hatinya sakit. Sedekah Pak. Patang lah banget Ibu. Kok kita habis tuh lah jangan dikasih. Ini yang namanya azab. Lain dia giahnya berapa tapi hatinya sakit. Maka Allah ajarkan kalau nak dia giahnya berapa, yang pertama dulu ketika menyampaikan assalamualaikum, jawe salamnya dulu. Wah ambil apa dulu? Karena dia mendatangkan salam keselamatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jawe salamnya dulu. Kalau Rasul tidak ada kadiagia, ucapkan perkataan yang baik. Sebagaimana kata ayat berikutnya, qaulun ma'rufun, perkataan yang ma'ruf yang baik, wa maufiratun, dan memaafkan. Apa mana memaafkan? Kalau ada yang kurang berkenan dari tampangnya, dari bantu orang yang minta sedekah tuh, dari pakainya, dari baunya. Kadang-kadang orang miskin ini kadang-kadang dia sempat mandi. Datang jo, bawa bercerita, karena tidak mandi tidak sempat mungkin apa? Dia mau. Pokoknya seluruh hal yang tidak menyenangkan dalam mata kita, ma'rufun, maafkan. Nah, qaulun ma'rufun. Kalau tidak bisa, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Nggak ada pindah, Pak. Kecelek. Andena maaf mak sekali ko sarang nak dor sakit. Mudah-mudahan mereka tampek lain murah sakit. Mau ya nak, nyapai senang hatinya. Tidak sakit hati. Inilah yang diajarkan. Nah, jadi katakan kata yang baik dan maafkan kesalahannya. Nah, lalu bagian terakhir Ibu Nama. Di dalam ayat Al-Baqarah 26 digambarkan perumpamaan orang yang tadi orang yang menyakiti, yang suka menyebut itu sama dengan ria. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kamu hapuskan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati orang yang engkau beri sedekah. Nah, kan la yunfiqu malahu ria'an nas. Orang yang demikian itu sama dengan orang yang ria ketika dia berinfak di Allah. La yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan mereka itu tidaklah beriman pada Allah dan hari akhir. Famasaluhu. Ini yang penting Pak. Perumpamaannya dalam Al-Qur'an kamasali safwanin, sama dengan batu licin. Ibu bayangkan batu licin, alaihi turab, yang di atasnya ada debu atau tanah. Kemudian batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian fa asabahu wabilun, tiba hujan labe. Hujan labe ditimpanya lah tadi tanah atau debu di atas batu licin itu, fatarakahu salda. Lalu habislah debu atau tanah yang ada di batu licin tadi. Nah, itulah perumpamaan. Sama dengan batu licin, di atasnya ada debu atau tanah, tiba hujan labe, disiramnya tanah itu habis ke bawah sadonya. Berarti tidak meninggalkan sisa. Inilah debu, inilah yang kita anggap pahala sedekah wajib. Habis sadonya. Kalau Habib Ayyub apa? La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dia tidak berkuasa nanti di akhirat terhadap apa yang telah dia berikan. Batanya bisa dia kira kepada Allah, ya Allah, malah pahala wak dulu berinfak sakotak keramik kamu saja. Kok ndak nampak kini do? Pahala magi orang anak yatim 1.000 hari karayo kok ndak ada do? Kenapa demikian? Karena dia ria, hilang ndak nampak bisa di akhirat. Maka semua amalan yang baik kita lakukan ini, kalau ada ria kita di hati, sering kita sebut menyakiti orangnya, bisa di akhirat ndak nampak doh. Karena tadi sudah hilang bagaikan batu licin di atas yang ada di dunia. Allah tutup ayatnya. Wallahu la yahdil qaumal kafir. Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Lain paham Pak Ibu? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, ada pertanyaan ya Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. 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 Dibaca oleh orang. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu ada waktu ya Pak Ibu. Ini saya khawatir Ibu punya kesibukan lain. Jadi mana baik. Ini pertanyaan ini sering kita dibaik. Ba'a hukumnya infak itu ditulihan atau korban dicatatkan, disampaikan. Nah, Ibu nafak yang dimuliakan Allah. Dalam kajian fikih, infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Nah, tadi kita kaji masalah ria. Ini untuk menjaga hati agar jangan nanti terpancing ria. Pertanyaan, bolehkah dituliskan? Boleh. Nah, tapi ada syaratnya. Mau infak dituliskan, dibacakan, ada dua syaratnya Ibu Nama. Yang pertama, orang yang memberikan infak, siapapun yang dibacakan harus kuat menjaga hatinya, tidak boleh ria karena dibacakan. Kalau kata lo rasanya silahkan. Sebenarnya khawatir dari ria kok di hati Pak. Dia ada penyakit yang tidak bisa dideteksi dengan pandang mata. Kalau di komputer Pak, di virus itu ada virus-virus. Torjan kan? Labanya wabel ketik. Ternyata hilang karena dimakan virus. Inilah ria Ibu Pak. Dalam kajian IT gitu. Jadi yang pertama, kalau Ibu berinfak, mau dibacakan silahkan, boleh dalam kajian fikih, tapi yang pertama harus dipastikan hatinya
ketika dibacakan nanti tidak ria. Tak gadang bahasa kininya lubang hidungnya Pak, bahasa kan tidak ria dia. Dibacakan infak si fulan jalan perunas nomor sekian 1 juta. Boleh. Tapi orang yang berinfak itu harus kuat hatinya. Tidak boleh ketika mendengar nanti dibacakan pengurus desa nang hatinya. Jago tidak ria. Itu satu. Yang kedua, pengurus yang menulis dan membacakan harus menjamin kalau itu hanya untuk motivasi mendukung yang lain untuk berinfak yang sama. Tidak boleh motivasinya untuk menyampaikan nanti juga ada sampai nanti tadi terjebak ria. Hanya untuk ikhlas lillah. Bagaimana orang lain termotivasi jemaah lain untuk berinfak yang sama. Kalau dua itu terpenuhi, silahkan terang-terangan. Tapi kalau ragu, lebih baik sembunyi-sembunyi. Karena dibacakan tidak dibacakan, Allah pasti tahu dan mencatat. Oke Pak? Baik. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menambah peluang kita. Dari kami, terima kasih dan banyak maaf. Kalau ada yang kurang berkenan, kami akhiri subhanallahi hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله